Kisah dimulai di negara Meksiko yang dimana saat ini banyak sekali penculikan para bocil. Bahkan saking maraknya penculikan itu sering terjadi setiap 60 menit sekali. Dan yang menjadi target si penculik adalah anak-anak orang kaya agar mereka bisa mendapatkan uang tebusan yang sangat banyak. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan pemeran utama film ini yang bernama John Creasy, ini orangnya, dan di sana John sedang menemui teman lamanya yang bernama Ray. Lalu John memberitahu sang kawan kalau ia sedang nganggur dan membutuhkan pekerjaan. Mendengar itu Ray menjawab kalau ia tidak bisa membantunya dan jika ada lowongan pasti Ray akan memberitahunya. Diketahui John ini merupakan mantan pasukan elit yang pernah bertugas di berbagai negara seperti Irak dan Afghanistan. Namun saat perang terakhir John memutuskan untuk keluar dari pasukan elit dan memilih menjadi tentara bayaran. Tetapi sudah beberapa bulan ini John tidak ada yang menghubungi dan hal ini tentu saja membuat John kebingungan untuk mencari uang. Kemudian di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ramos yang sedang ngobrol dengan pengacara pribadinya mengenai penculikan yang marak di Meksiko. Dan ternyata si Ramos ini juga takut kalau anaknya akan menjadi target para penculik. Maka dari itulah Ramos meminta si pengacara untuk mencarikan orang yang bisa menjaga putrinya dengan amanah. Mendengar itu si pengacara yang kebetulan berteman dengan Ray tentu saja langsung menghubunginya dan meminta Ray untuk mencarikan seorang bodyguard yang sangat kuat. Disinilah Ray pun langsung menawarkan pekerjaan tersebut kepada John. You have to keep it under control all the time, and I'm no good at that. Take a job, Chris. Singkat cerita, John menerima pekerjaan itu dan kini ia sedang bersama Ramos. Saat membaca dokumen milik John, si Ramos ini terkejut karena John ini merupakan mantan militer yang pernah aktif selama 16 tahun. Ditambah lagi dengan prestasi-prestasi John yang sangat banyak sekali seperti berhasil memberantas teroris dan lain-lain. Akibat hal itulah Ramos pun dengan senang hati menerima John sebagai bodyguard untuk anaknya. Sesampainya di rumah, Ramos memperkenalkan istrinya bernama Desi kepada John. Dan Desi langsung percaya bahwa John ini sangat baik dan bisa diandalkan. Lalu Desi memanggil putri kesayangannya bernama Pita untuk kenalan dengan Mamang John dan mengantarkannya ke kamar yang sudah dipersiapkan. Have you protected a lot of children before, Mr. Creasy? Keesokan paginya, John memulai pekerjaannya dengan cara mengantar Pita ke sekolah. Dan selama di perjalanan, Pita menanyakan soal kehidupan John. Namun John tidak mau menjawabnya dan hal ini ternyata membuat Pita kesal dan ingin pindah ke kursi belakang. Malam harinya John hulang-hulang karena teringat dengan masa lalunya yang dimana saat itu John telah membunuh ribuan orang dan ternyata kenangan itu membuat John menjadi takut dengan Tuhan yang tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Lalu John yang depresi ingin memutuskan untuk bunuh diri, namun saat akan melakukannya tiba-tiba pelurunya macet seolah-olah Tuhan masih belum mengizinkan John untuk mati sekarang. Kemudian John yang merasa tidak percaya mencoba menghubungi Ray untuk menanyakan soal pistolnya yang baru saja ia pakai namun tidak berfungsi. Lalu Ray menjawab bahwa keanehan itu berasal dari pelurunya, yang dimana jika peluru itu berhasil ditembakkan, maka orang itu sudah ditakdirkan untuk mokat. Namun sebaliknya jika peluru itu gagal ditembakkan, maka orang tersebut belum ditakdirkan untuk mati. Keesokan paginya John seperti biasa mengantar Pita ke sekolah, tetapi John merasa ada sebuah mobil yang mengikutinya. Menyadari itu ia pun langsung mencatat plat nomor mobil tersebut untuk berjaga-jaga. Setelah pulang sekolah, Pita mengikuti lomba berenang namun ia selalu kalah karena lawan-lawannya sangat hebat. Dan di sini John semakin akrab dengan Pita, bahkan ia juga berjanji akan melatih Pita sampai jagoan. Sesampainya di rumah, John langsung melatih Pita berenang dengan cara teknik militer yang dulu pernah dilakukannya. Bahkan setelah selesai melatihnya, John mau membantu Pita untuk mengerjakan PR. Hari demi hari John terus melatih Pita berenang dengan giat agar Pita bisa juara. Terlihat orang-orang di rumah juga memberikan dukungan dan semangat kepada Pita. Dan saat perlombaan tiba, Pita pun mulai mempraktekkan hasil latihannya dan kini ia pun memenangkan lomba itu.
Dengan bahagia, Pita pun berterima kasih kepada John. Kemudian di hari berikutnya, John mau mengantarkan Pita untuk les piano. Lalu sebelum masuk ke tempat les, Pita memberikan bunga kepada John karena ia sangat menyayanginya. Beberapa jam kemudian, saat John menunggu Pita selesai dengan latihannya, tiba-tiba di sana ia melihat mobil polisi datang. Bahkan ia juga melihat mobil kemarin yang plat nomornya telah ia catat datang juga. Melihat itu, John merasa bahwa mereka adalah penjahat yang ingin menculik Pita. Dan di waktu yang sama, Pita baru keluar dari les dan tiba-tiba dan benar saja mereka adalah penculik yang telah berkomplot dengan polisi korup. Namun John seorang diri mampu mengalahkan mereka. Tetapi di tengah pertarungan, John tertembak yang langsung membuatnya tepar. Lalu Pita yang panik malah mendekati John dan pada akhirnya ia pun diculik oleh mereka. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan dengan John yang sedang dirawat di rumah sakit dan ternyata orang yang membawanya adalah Ray, yaitu sahabat baiknya John. Dan di sini Ray mengatakan bahwa ia telah bergerak cepat untuk membawa John ke sini karena ia takut John akan ditangkap oleh polisi karena sebelumnya John telah membunuh 2 polisi korup. Lalu datanglah seorang intel bernama Miguel yang mengatakan kalau John tidak akan ditangkap oleh pihak berwenang asalkan John mau membantunya untuk mengungkapkan kasus penculikan di negara ini. Di sini Miguel juga sudah tahu bahwa polisi dan para pejabat lainnya telah terlibat dengan penculikan yang marak di negara ini. Dan kelompok mereka disebut sebagai LA Hermandad. Kemudian scene berpindah ke rumah Pita dan terlihat ayahnya yaitu Ramos telah didatangi banyak polisi yang ingin membantunya untuk menemukan Pita. Namun tidak lama para penculik menelepon dan meminta uang tebusan $10 juta. Dengan cepat petugas polisi langsung merekamnya dan melacak lokasi si penculik. Lalu si penculik menyuruh Ramos untuk segera menyerahkan uang tebusannya ke lokasi yang sudah diberikan oleh si penculik. Dan jika Ramos tidak mau menurutinya atau melawan, maka dipastikan Pita akan mati. Mendengar ancaman itu, Ramos langsung menyuruh anak buahnya untuk mengirim uang tebusannya ke lokasi tersebut. Lalu Ramos juga meminta polisi untuk tidak ikut campur karena yang terpenting saat ini adalah keselamatan Pita. Namun saat transaksi itu dilakukan, tiba-tiba kelompok si penculik diserang oleh kelompok lain yang tidak dikenal. Dan dalam insiden ini, adik dari si penculik tewas. Lalu si penculik yang merasa kecewa langsung menghubungi Ramos kembali dan mengatakan kalau ia akan membunuh Pita saat ini juga. Mendengar itu, Desi istri Ramos langsung merebut HP-nya dan mencoba bernegosiasi lagi untuk keselamatan sang anak. Namun si penculik itu tidak tertarik dan tetap akan membunuh Pita. Sementara di tempat lain, John sendiri kini telah sembuh dan ia langsung pergi ke rumah Ramos bersama Ray. Sesampainya di sana, John yang rindu langsung pergi ke kamar Pita karena sebelumnya sudah kita ketahui bahwa John ini telah menganggap Pita sebagai anaknya sendiri. Tidak lama Desi datang dan menanyakan sedang apa John ke sini. Lalu John menjawab kalau ia sedang merindukan Pita. Di sini Desi pun mengatakan kalau Pita telah dibunuh oleh si penculik. Mendengar itu, John sedih dan saat ini ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk memberantas para penculik hingga ke akar-akarnya. Sebelum melakukan misinya itu, John mendatangi toko senjata untuk membeli perlengkapan senjata. Kemudian John mengecek bukunya untuk melacak plat nomor mobil yang pernah ia catat dulu. Dan setelah berhasil melacaknya, John dengan cepat langsung mendatangi orang tersebut sambil menodongkan senjata. Dan ternyata orang ini adalah polisi korup dari kelompok LA Hermandad. Lalu John membawanya ke tempat sepi dan segera menginterogasinya. Awalnya si polisi itu tidak mau memberikan informasi apapun, namun John terus menghajarnya sehingga ia pun mau bicara kalau ia hanya disuruh oleh seseorang yang bekerja di diskotik. Setelah mendapatkan informasi penting itu, John pun melakukan ini. Malam harinya John pergi ke diskotik dan memperlihatkan foto Pita kepada 2 penjaga di sana. Awalnya mereka tidak mau menjawab soal penculikan Pita. Namun saat John menghabisi salah satu temannya, akhirnya salah satu penjaga memberikan nama seorang ketua polisi bernama Puentes. Keesokan paginya John mendatangi sebuah toko yang berdekatan dengan kantor polisi. Dan saat Puentes datang, John mengeluarkan bazooka untuk menghancurkan mobil Puentes bersama bawahannya.
Lalu John membawa Fuentes pergi untuk diinterogasi, namun Fuentes berontak dan mencoba untuk menggertak John jika berani macam-macam dengannya, yang dimana pasukan L.A. Hermandad pasti akan membunuh John. Namun John tidak takut dan ia malah balik mengancam bahwa John telah memasangkan sebuah bom di bokong Fuentes. Disinilah Fuentes pun takut dan langsung menceritakan semuanya, yang ternyata Fuentes ini telah bekerja sama dengan pengacaranya Ramos untuk mendapatkan uang tebusan $10 juta dari hasil penculikan Pita. Lalu si pengacara menyewa tukang culik untuk menculik Pita, namun di saat itu Fuentes tiba-tiba berubah pikiran, yang dimana ia tidak ingin uang $10 juta itu dibagi dua dengan si pengacara. Maka dari itulah ia pun diam-diam menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh tukang culik itu saat bertransaksi. Lalu John menanyakan siapa para penculik itu, namun Fuentes tidak tahu dan menyarankan John untuk menanyakan langsung kepada pengacaranya Ramos. Setelah mengetahui itu, John pun pergi dan melakukan ini. Kemudian John pergi ke rumah si pengacara Ramos, namun ketika di dalam ternyata si pengacara itu sudah mokat dibunuh seseorang. Lalu John memasuki ruangan si pengacara dan membaca semua dokumen-dokumen di sana, dan ia menemukan rekening koran yang di dalam transaksinya ternyata ada nama Ramos, yaitu ayahnya Pita. Melihat itu John pun sadar kalau Ramos telah terlibat dengan penculikan anaknya sendiri. Kemudian John menemui Ramos dan memaksanya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bersedih, Ramos pun menjawab kalau ia memang bersalah dan ia terpaksa melakukan ini karena perusahaan miliknya telah bangkrut dan memiliki banyak hutang. Maka dari itulah si pengacara menyarankan Ramos untuk melakukan rekayasa penculikan terhadap anaknya sendiri, dan hal ini bertujuan agar asuransi milik Pita bisa dicairkan. Namun sayangnya rencana itu gagal karena penculik yang telah mereka sewa telah diserang oleh kelompok lain, dan disinilah ketua si penculik marah dan memutuskan untuk membunuh Pita dengan sungguhan. Setelah kejadian itu Ramos marah besar kepada si pengacara dan ia tanpa pikir panjang langsung membunuhnya. Desi yang mendengar itu tentu saja murka dan ingin menghajar suaminya, namun John dengan santuinya langsung memberikan pistol kepada Ramos untuk melakukan bunuh diri. Di sini John juga menjelaskan kalau peluru tidak pernah berbohong, yang dimana jika Ramos belum diizinkan untuk mati, maka peluru tersebut akan macet. Tetapi sebaliknya jika Ramos memang ditakdirkan untuk mati, maka peluru itu akan keluar. Sebelum bunuh diri, Ramos meminta John untuk memberantas para penculik, dan ia juga menyuruh John untuk menyelidiki seseorang yang bernama Sanchez. Dan saat John pergi, terdengarlah suara tembakan yang menunjukkan Ramos telah meninggal. Keesokan paginya John mendatangi kediaman Sanchez dan di sana ia langsung menodongkan pistol ke istrinya Sanchez. Namun di waktu yang sama Sanchez muncul dan menembak John. Tapi untungnya John masih bertahan dan segera mengejar Sanchez, dan pada akhirnya John berhasil menangkap Sanchez dan membawanya kembali ke rumah untuk diinterogasi. Lalu John menanyakan apakah Sanchez merupakan ketua dari komplotan penculik, dan istrinya Sanchez yang takut terjadi sesuatu dengan suaminya akhirnya mau mengatakan bahwa ketua penculiknya bernama Daniel yang merupakan kakaknya Sanchez. Tanpa pikir panjang John langsung menelpon Daniel menggunakan HP milik Sanchez dan mengatakan kalau dirinya sedang menyandra Sanchez dan istrinya yang sedang mengandung. Lalu Daniel mencoba memberikan penawaran uang yang sangat banyak kepada John asalkan dirinya mau melepaskan Sanchez. Namun John menolaknya karena yang ia inginkan sekarang hanya kematian Daniel, apalagi Daniel juga yang merupakan orang yang telah membunuh si Pita. Mendengar nama itu Daniel pun menjelaskan kalau Pita masih hidup karena tidak untungnya ia membunuh seorang bocil, dan selama ini ternyata Daniel telah membohongi Ramos. Lalu Daniel mengajak pertukaran nyawa Pita dengan nyawanya John, yang dimana Daniel akan membebaskan Pita tetapi harus diganti dengan nyawanya si John. Mendengar tawaran tersebut John pun menyetujuinya karena yang terpenting baginya adalah keselamatan Pita. Saat di perjalanan, John masih menyandra Sanchez dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika Daniel tidak membohonginya. Lalu ia juga menelpon Desi dan memberitahukan kalau Pita masih hidup. Dan John juga meminta Desi untuk datang ke lokasi pertukaran saat ini juga. Lalu saat di lokasi, John menyuruh Desi untuk tidak melepaskan Sanchez sebelum Pita dilepaskan oleh Daniel. Kemudian John menyerahkan dirinya dan terlihat Daniel pun langsung menyerahkan Pita. Lalu John menyuruh Pita untuk pergi menemui ibunya. Sementara Desi terlihat melepaskan Sanchez. Setelah pertukaran itu selesai, John dibawa oleh Daniel untuk segera dihabisi, dan John rela melakukan ini semua karena ia sangat sayang kepada Pita. Hingga pada akhirnya John pun tewas di tangan Daniel.
Beberapa tahun kemudian kita akan diperlihatkan dengan Miguel yang telah berhasil membunuh Sanchez dan juga Daniel, yang dimana saat ini dirinya telah berhasil memberantas jaringan penculikan tersebut. Dan film pun tamat. Mantap sekali.